Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Hadi Baru Hakam Fajar Siddiq selaku pengampu mata kuliah kimia organik. Saya di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari tugas kemarin mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu polihidroksi dari aldehid dan keton atau turunannya. Berdasarkan ukuran molekulnya, karbohidrat diklasifikasi menjadi 3, yakni monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di mana monosakarida itu termasuk karbohidrat sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Kemudian disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida. Yang ketiga, polisakarida merupakan senyawa yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Selulosa dan kitin merupakan contoh polisakarida yang berfungsi sebagai bahan bangunan. Berdasarkan jumlah atom C pada monosakarida, dibedakan yang pertama, triosa. Triosa merupakan monosakarida terkecil dan terdiri dari 3 atom C. Yang kedua, tetrosa, terdiri dari 4 atom C. Salah satu contohnya yakni eritrosa. Kemudian yang ketiga, pentosa, yakni terdiri dari 5 atom C. Salah satu contohnya yakni ribosa. Selanjutnya heksosa, terdiri dari 6 atom C. Yang kelima, heptosa, terdiri dari 7 atom C. Dan yang keenam yakni oktosa, terdiri dari 8 atom C. Dan seterusnya, seperti halnya dekosa yang terdiri dari 10 atom C. Selanjutnya pada polisakarida. Berdasarkan gugus yang dikandung dalam polisakarida dibedakan menjadi 2. Yang pertama, aldosa, yang mana mengandung gugus aldehid, misalnya glukosa. Yang kedua, ketosa, yang mengandung gugus keton, misalnya fruktosa. Ketosa sering diberi akhiran ulosa. Fruktosa merupakan suatu contoh heksulosa. Di sini merupakan contoh-contoh struktur aldosa dan ketosa. Seperti yang sudah saya baca tadi, ketosa itu biasanya diakhiri dengan kata ulosa. Sedangkan di sini yang terdapat kata ulosa adalah cuma ribulosa. Yang mana ribulosa itu mempunyai gugus keton dan tersusun atas 5 karbon, maka termasuk klasifikasi pentulosa. Sedangkan yang glukosa, fruktosa, ribosa itu merupakan aldosa, di mana mempunyai gugus aldehid dan tersusun dari 6 karbon, maka termasuk klasifikasi aldoheksosa. Di sini terdapat 3 konfigurasi monosakarida. Yang pertama, proyeksi Fischer, dan yang kedua, konfigurasi D dan L. Yang ketiga, konfigurasi aldoheksosa. Proyeksi Fischer dan konfigurasi D dan L saling berkaitan. Pada proyeksi Fischer, suatu monosakarida dikelompokkan dalam deret D atau L berdasarkan letak gugus OH pada karbon chiral terjauh dari karbon 1. Deret D bila OH terletak pada sebelah kanan dan deret L bila terletak di sebelah kiri. Gugus CH2OH
ditempatkan di atas bidang cincin untuk deret D dan di bawah bidang cincin untuk deret L. Gugus yang berada di sebelah kanan pada proyeksi Fischer berada di sebelah bawah dalam proyeksi Haworth. Gugus yang berada di sebelah kiri dalam proyeksi Fischer akan berada di sebelah atas dalam rumus Haworth. Kemudian konfigurasi aldoheksosa. Proyeksi Fischer dari semua D aldosa dari D gliseraldehida sampai dengan D aldoheksosa dipaparkan dalam gambar di PPT ini, dimulai dari triosa yaitu D gliseraldehida yang menghasilkan sepasang tetrosa. Tiap tetrosa menghasilkan sepasang pentosa dan tiap pentosa menghasilkan sepasang heksosa. Monosakarida bentuk siklik. Berdasarkan aturan proyeksi Haworth, deret D berarti gugus CH2OH berada di atas bidang. Gugus yang berada di sebelah kiri proyeksi Fischer berada di atas. Gugus sebelah kanan berada di sebelah bawah dan posisi alfa berarti gugus OH pada kolom karbon 1 berada di sebelah bawah dalam proyeksi Haworth. Reaksi monosakarida. Monosakarida dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Pada oksidasi monosakarida, gugus aldehid dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Gula mempunyai gugus aldehid. Oksidasi dapat terjadi dengan reagensia Tollens, reagensia Benedict, dan reagensia Fehlings. Keton juga dapat mengalami reaksi oksidasi dengan pereaksi logam tersebut. Oksidasi dengan larutan brom spesifik untuk aldosa akan menghasilkan asam aldonat. Oksidasi dengan HNO3 akan menyebabkan oksidasi gugus hidroksil dan aldehid dalam monosakarida menghasilkan asam aldarat. Fruktosa tidak memiliki gugus aldehid, tetapi fruktosa juga merupakan gula reduksi karena dalam suasana basa fruktosa berada dalam keseimbangan dengan dua aldehid diastereomerik. Reaksi oksidasi dengan larutan brom spesifik untuk senyawa aldosa, oksidasi gugus aldehid dari gula akan menghasilkan gugus karboksilat. Seperti struktur tersebut di glukosa direaksikan dengan Br2 plus H2O dengan pH 6 menjadi asam diglukonat. Setelah reaksi oksidasi monosakarida tadi, sekarang kita lanjut kepada reduksi monosakarida. Reduksi aldosa atau ketosa dapat dilakukan dengan zat reduksi seperti hidrogen dan katalis atau suatu hidrida logam. Hasil reduksi berupa polialkohol yang disebut alditol. Produksi reduksi D-glukosa disebut D-glusitol atau sorbitol. Dalam reaksi monosakarida, reduksi aldosa dan ketosa akan menghasilkan senyawa polialkohol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.